Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Husna, NIM 2102144. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban serta soal final pengantar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, soalnya adalah seperti apakah gambaran model pembelajaran sentra dan apakah keuntungan dari penggunaan pembelajaran sentra. Nah, jadi yang pertama yaitu pembelajaran model sentra itu adalah lebih mendorong anak untuk berekspresi, untuk bereksperimen, dan berkreasi, sekaligus menantang mereka untuk berpikir kreatif. Dengan metode seperti ini, anak tentu akan lebih fokus dan senang dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan adapun keuntungan untuk pembelajaran metode sentra yaitu yang pertama, anak-anak punya kesempatan memilih atau mengeksplorasi berbagai macam aktivitas pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan apa yang mereka sukai. Yang kedua, mendorong keterlibatan setiap anak sehingga membuat mereka lebih bisa aktif. Soal kedua yaitu jelaskan dengan ringkas apa itu PAUD HI. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak dan tentunya sangat beragam dan saling terkait baik itu secara simultan, sistematis, dan terintegritas. Soal nomor 3 yaitu dalam pelaksanaan PAUD HI, seperti apakah contoh kegiatan yang bisa dilakukan sekolah dalam memberikan A. Pelayanan kesehatan untuk anak, yang B. Pelayanan kesejahteraan untuk anak, yang C. Pelayanan pengasuhan untuk anak. Nah, jawabannya adalah untuk yang A. Pelayanan kesehatan untuk anak bisa diberikan contoh seperti kesehatan diwujudkan dalam kegiatan seperti yang pertama, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan seorang anak. Yang kedua, pembiasaan makanan sehat dan gizi seimbang. Yang ketiga, menjaga lingkungan dan juga sering mencuci tangan, dan pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam kebutuhan sehari-hari anak usia dini. Nah, untuk yang D yaitu pelayanan kesejahteraan untuk anak. Nah, di sini dalam layanan kesejahteraan dalam satuan PAUD dapat diperhatikan bagaimana anak memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti contohnya hak identitas, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak identitas. Nah, contoh hak identitas adalah satuan PAUD membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akte dengan melaporkan ke kelurahan untuk diproses. Nah, untuk yang nomor C, pelayanan kesehatan untuk anak. Nah, di sini seperti contohnya penyuluhan diskusi, simulasi, seminar tumbuh kembang, pembiasaan perilaku hidup bersih atau PHBS. Yang ketiga, konsultasi guru dan orang tua berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, keterlibatan seorang orang tua di kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah seperti apakah pelaksanaan PAUD yang bermutu untuk anak usia dini? Nah, yang pertama yaitu mendukung proses terjadinya pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kedua, memiliki tata kelola yang baik. Yang ketiga, memantau dan mendukung terpenuhi kebutuhan dasar anak atau kebutuhan esensial anak.
Nah, semua anak harus terhindar dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Nah, selanjutnya, memastikan mainan dan lingkungan anak itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, memastikan anak tidak ada terkena kekerasan fisik lainnya atau ucapan teman atau guru yang tidak pantas diucapkan, baik itu orang dewasa atau orang-orang sekitarnya. Nah, pertanyaan untuk nomor 5 yaitu jelaskan tentang maksud pendekatan saintifik dan kegiatannya seperti apa. Nah, jawabannya adalah pendekatan saintifik yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep atau hukum prinsip melalui kegiatan, yaitu melalui mengamati, menyimpulkan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, dan menganalisis data dan menarik kesimpulan. Terima kasih untuk jawaban final kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.